Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang baik ini Allah berkenan memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, termasuk memberikan semangat kepada kita semuanya untuk tetap melaksanakan ibadah. Dan malam hari ini wujud ibadah yang kita laksanakan adalah melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala di sisinya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali kajian malam hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema di malam hari ini kita akan membahas al-ahwalul jaizah fis shalah. Keadaan-keadaan yang diperkenankan dilaksanakan di dalam salat. Sebelum nanti kita membahas tentang kaifiyah sholat, sebelum masuk tentang tata cara sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, kita terlebih dahulu kita langsung masuk kepada hal-hal yang diperkenankan dilakukan pada saat seseorang itu melaksanakan sholat. Maksudnya yang diperkenankan itu bukan kaifiyah, bukan masuk kaifiyah, bukan ruku, bukan sujud, bukan itu yang dimaksud. Tapi aktivitas-aktivitas yang mungkin menurut kebanyakan orang itu dianggap sesuatu yang agak ganjil begitu dalam pelaksanaannya. Malam hari ini kita akan bahas beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keadaan tertentu pada saat seseorang melaksanakan sholat. Yang pertama yang boleh dilakukan, diperkenankan. Namanya diperkenankan itu boleh seandainya dilakukan, bukan berarti harus dilakukan, bukan. Seandainya dilakukan boleh, seandainya tidak dilakukan juga sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa, bukan berarti sunnah begitu, bukan ya. Di antaranya yang pertama, berjalan karena ada keperluan yang sangat penting, yang sangat mendesak gitu ya. Itu dalam kondisi sholat, dalam kondisi sholat. Hadis pertama, Ana Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal babu alaihi mughlaq, faji'tu fastaftahtu famasha fafataha li thumma raja'a ila musallah wa dhikru anna al bab kana fil qibla. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat, wal babu alaihi mughlaq, dan pintu dalam keadaan terkunci ya. Berarti sholat ini adalah sholat sunnah, karena kalau di rumah mesti Nabi melaksanakan sholat sunnahnya. Kalau sholat wajib selalu di masjid, selalu berjamaah dengan yang lain. Karena ini kondisi melaksanakan di rumah berarti melaksanakan sholat sunnah. Faji'tu, kemudian saya datang. Jadi yang datang itu Ibu Aisyah datang pada saat pintu rumah itu terkunci. Fastaftahtu, kemudian saya minta dibuka. Ya, minta dibuka itu berarti Ibu Aisyah itu nggak tahu kalau kondisi Nabi sedang sholat ya. Kalau kondisi Nabi, kalau misalnya Ibu Aisyah tahu kalau Nabi sedang sholat, tentu tidak akan meminta, Misalnya tahu kalau kondisi ya sedang melaksanakan sholat. Kemudian famasha, kemudian Nabi berjalan
berjalan, fa fatahali, kemudian ia membukakan pintu untukku. Summa raja'a ila musalla, kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Kembali ke tempat sholatnya. Musalla itu artinya tempat sholat, tempat di mana Nabi SAW melaksanakan sholat. Wa dzikru anna al-baba kana fil qiblah, dan beliau menyampaikan bahwa pintunya itu ada kana fil qiblah, jadi kira-kira di depannya begitu, di depannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Boleh dilakukan, ya, misalnya nanti bapak atau ibu yang sholat di rumah misalnya begitu ya. Kalau mau mengunci pintu, mau sholat di rumah, ya jangan jauh-jauh dari pintu. Ya, biar nanti bisa membuka pada saat kita misalnya sholat, kemudian suaminya datang atau istrinya datang. Sebab kalau terlalu jauh juga, kalau terlalu banyak langkah yang dilakukan, misalnya yang dikunci di pintu depan, dia sholatnya di belakang, ya tidak bisa kalau terlalu jauh semacam itu. Karena resikonya kalau nggak dibuka juga nanti yang datang bisa marah gitu ya, atau bisa salah miskomunikasi atau apa, atau bisa salah paham kok nggak dibuka-buka gitu ya. Karena itu penting berkaitan dengan rumah yang dalam keadaan kekunci. Karena itulah kalau misalnya keadaan tertentu gitu ya, keadaan tertentu harus pintunya dikunci, sedangkan kita mau sholat, maka bisa sholat dekat pintu itu, biar nanti kalau pas ada yang mau dan masuk rumah bisa kita bukakan. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, membuka pintu saat sholat diperbolehkan selama pintu itu ada di depannya atau sampingnya yang tidak perlu bergerak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Ya tadi saya sampaikan sholatnya ya dekat pintu yang dikunci itu. Tidak sampai sholatnya agak jauh. Kalau terlalu jauh tentu tidak diperkenankan. Jika tempatnya tidak dapat terjangkau di tempat sholat, maka tidak boleh lakukan hal itu dalam sholat terlalu jauh. Ini juga mempunyai pengertian, Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu yang mendesak untuk kita kerjakan. Ini kan kondisi mendesak, ini kondisi mendesak, diperkenankan ya, diperkenankan. Misalnya contoh begini, kita sedang sholat ini, kemudian kita punya anak kecil atau bayi lah begitu. Saat kita sholat, bayi itu tidur misalnya di atas ranjangnya. Ketika kita sedang sholat, dia bangun kemudian mau jatuh, dia bayinya mau jatuh, maka walaupun kita sedang sholat, boleh kita memperbaiki bayi itu dulu, perbaiki biar tidak jatuh ya. Justru keliru kalau kita melanjutkan sholat membiarkan bayinya jatuh, itu keliru malah. Makanya kalau punya anak kecil, nanti misal sholat sunnah, misalnya sholat qiyamul lail, sholat di samping anak itu, biar nanti tidak jatuh. Itu anak kecil ya. Kalau anak besar ya nggak akan jatuh. Jadi kita kalau misalnya anaknya udah besar, walaupun terbangun ya tidak usah kita sampai membantu untuk apa, bagi tidak perlu, apalagi suaminya atau istrinya ya, tidak perlu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, boleh menggendong anak kecil pada saat sedang melaksanakan sholat, boleh. Hadisnya an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, beliau salat wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa Umamah binti Zainab, putrinya dari Zainab binti Rasulillah. Zainab itu putrinya Nabi, berarti membawa cucunya. Wali Abil As bin Rabi
Fa idza qama hamalaha, pada saat ia berdiri, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam melaksanakan salat, hamalaha, digendonglah bayi itu. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud, wada'aha, kemudian bayi itu diletakkan. Ini teknik kalau kita perlu membawa bayi kita. Ini juga sebagai satu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian terhadap cucunya luar biasa, sampai-sampai dalam sholat pun tidak ketinggalan itu ya, untuk terlibat. Oke. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya kita menggendong anak saat sholat. Baik, kalau mau ke masjid boleh bawa anak kecil itu, boleh ya. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau Nabi SAW selalu membawa dua cucunya yang namanya Hasan dan Husain. Tetapi dalam yang berkaitan dengan itu, riwayatnya itu Hasan Husain itu sudah agak besar, artinya sudah tidak digendong lagi. Tapi pada saat Nabi SAW sholat, ia bermain-main dengan Nabi, bermain-main, tapi Nabi tidak ikut main, tidak ya. Pada saat sujud dia naik ke punggungnya ya biasa anak kecil begitu. Makanya ini sebagai pelajaran bagi kita, kalau kita punya anak, punya cucu, sebaiknya dibawa ke masjid semua itu, bawa aja semuanya ke masjid. Rame dikit gak apa-apa, tapi kan tetap orang tuanya bertanggung jawab mengkondisikan agar tidak terlalu ramai, agar agak tertib. Namanya anak disuruh tertib seperti orang tua ya tidak bisa. Yang dilarang tidak boleh tertib gitu. Yang dilarang kalau sampai tidak tertib itu kan orang tua. Orang tua gak tertib yang dilarang. Kalau anak-anak ya nggak apa-apa. Tetap harus kita ajari bagaimana dia melaksanakan sholat yang baik. Tidak boleh dimarahi. Anak kecil dibawa ke masjid misalnya, kemudian kurang tertib, dimarahi, besok nggak mau ke masjid lagi karena dimarahi. Makanya kalau punya anak, bahkan masih bayi pun boleh dibawa ke masjid, masih kecil. Dalam kasus yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah sholat menjadi imam. Kemudian pada saat menjadi imam itu mendengar ada bayi menangis. Kemudian sholatnya dipercepat oleh Nabi SAW. Berarti bayi pun pada saat itu ada yang dibawa untuk ikut sholat berjamaah. Tapi saat ini kalau ada yang bawa anak kecil ini, berarti udah purna ya, udah purna semua, pensiun. Seharusnya dibawa anak cucunya itu, cucunya dibawa aja semuanya. Punya cucu 5 dibawa, rame masjidnya, lumayan. Ya, lumayan. Nanti orang tuanya tetap ikut mengkondisikan, karena di beberapa tempat itu anaknya saja ke masjid, orang tuanya nggak ada itu, akhirnya rame sendiri, susah mengkondisikan. Kalau orang tuanya yang menegur, orang tuanya yang mengawasi, kan lebih leluasa. Kalau orang lain yang mengawasi, yang lainnya yang menegur, itu khawatir salah paham. Ya, sekarang kan musim salah paham itu dengan anak-anaknya. Nanti ditegur di masjid, dipolisikan, repot kan ya. Imamnya dilaporkan polisi gara-gara negur anak yang sedang rame dalam sholatnya. Nah, sekarang kan musim lapor-melapor ya. Banyak guru dilaporkan karena melerai anak yang sedang tukaran. Ada yang karena mengingatkan dan lain sebagainya. Karena itu kalau misalnya membawa anak kecil ke masjid, sebaiknya dan selayaknya orang tua mendampingi dengan penuh agar tidak terlampau buat gaduh ya. Yang kedua, pentingnya melibatkan anak sejak dini dalam ibadah. Jadi Nabi ini mengajarkan Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana anak kecil itu sudah dilibatkan dalam aktivitas ibadah ya.
Mulai kecil, mulai masih digendong itu anak sudah diperkenalkan. Bukan hanya masalah ibadah, masalah mengaji juga begitu. Ya, bahkan banyak riwayat itu, banyak kisah ya, banyak kisah. Ketika anaknya bahkan belum lahir pun dia dilibatkan dalam membaca Al-Qur'an, dalam tilawah Al-Qur'an. Ketika ia lahir selalu diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dengan yang semacam itu akhirnya di usia yang sangat kecil akhirnya dia sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang tuanya rajin untuk melibatkan dengan Al-Qur'an. Sekarang ada yang 7 tahun sudah hafal Quran, 8 tahun sudah. Itu 30 juz ya, bukan juz 30. Nah, kalau juz 30 ya banyak. Ya, banyak yang hafal di usia 5 tahun, 6 tahun banyak. 30 juz itu. Dan itu karena anak sudah dilipatkan sejak bahkan sebelum lahir. Kalau sebelum lahir kan mesti terlibat ya, ibu-ibu yang sedang hamil mesti kan terlibat dalam kegiatan sholat. Tapi setelah lahir tidak banyak ibu-ibu yang melibatkan anaknya untuk ikut sholat. Apalagi bapaknya mengikut sertakan anak yang masih kecil itu lebih susah. Gendong aja iya kalau mau. Ya. Ini kakeknya juga begitu. Kalau Nabi SAW melibatkan cucunya itu. Diperkenalkan sejak dini agar anak itu kenal dengan ibadah, kenal dengan sholat khususnya. Tidak sampai terjadi ketika orang tuanya mau sholat kemudian anaknya dititipkan ke tetangga. Wah, ini kan parah. Ketika ibunya atau orang tuanya mau sholat karena anaknya khawatir mengganggu sholatnya dikasih HP dia. Oh, kamu main HP, ibu tak sholat dulu. Anaknya titip ke tetangga, mbak tak titip anakku, aku tak sholat sih. Parah ini. Waktunya sholat dititip ke tetangga. Pantesan setelah besar anaknya itu gak mau diajak sholat. Setelah besar diajak sholat, ayo sholat, HP-an dia. Ya karena sejak kecil diajari begitu. Pada saat agak besar diajak sholat kemudian dia main ke tetangga. Ya karena sejak kecil diajari begitu. Dititip ke tetangganya pada saat dia mau sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Nabi mengajarkan sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak kita agar dilibatkan secara penuh dalam beribadah sejak usia, ya sejak lahir sudah kita libatkan dalam aktivitas ibadah kita. Kalau ibu di rumah atau kita sedang sholat di rumah boleh digendong atau boleh ada di sampingnya. Ya, boleh ada di sampingnya. Entah di samping kanan, di samping kirinya. Yang penting kita sudah melibatkan anak melaksanakan ibadah. Tidak sampai anak dijauhkan sejak bayi sudah dijauhkan dengan aktivitas ibadah. Karena banyak masyarakat yang semacam itu saat ini. Karena khawatirnya mengganggu sholatnya, khawatir sholatnya tidak khusyuk, khawatir sholatnya kurang bagus, akhirnya anaknya itu diberi aktivitas yang lain pada saat orang tuanya mau beribadah. Ada yang suruh main, ada yang dikasih HP, ada yang suruh nonton TV, ada yang suruh apa begitu pada saat orang tuanya mau sholat, takut terganggu sholatnya, takut kurang khusyuk sholatnya. Ini tentu tidak baik. Tidak baik. Karena itu harus kita libatkan. Anak harus terlibat dalam ibadah sejak anak usia belia. Ya, kalau Nabi SAW masih harus digendong sudah terlibat. Bahkan dengan sengaja, itu bukan karena menangis. Nabi menggendong bayi cucunya itu bukan karena cucunya menangis, bukan karena cucunya rewel, bukan, tapi itu sebagai bentuk bagaimana ia mengawal cucunya untuk tetap untuk beribadah, untuk terlibat dalam ibadah sejak dini. Itu. Pertanyaannya, pernahkah kita melakukan itu? Nah, kalau belum melakukan, ke depan melakukanlah. Oh, anaknya udah pada gede-gede, ya bisa produksi lagi. Bisa produksi lagi, biar
kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu menggendong anak ya saat kita melibatkan anak pada saat kita melaksanakan sholat. Apalagi anak sudah tidak bayi, anak sudah usia TK, anak sudah SD, itu sudah wajib mestinya kita libatkan dalam aktivitas ibadah. Makanya ketika ke masjid, masa gak ada yang punya anak, gak ada yang punya cucu? Insya Allah punya lah, gitu ya. Tapi kok tidak ada ini, minggu depan bisa dibawa semua. Bawa aja 5, dibawa aja semuanya itu. Mumpung masih ada kesempatan, apalagi anak masih kecil, masih sangat mungkin untuk kita libatkan. Nanti kalau sudah usia SMP, SMA nanti kewalahan. Kalau nanti nunggu anak besar mau diajak beribadah, nanti orang tuanya sibuk anaknya itu sibuk dengan bantah-bantahannya. Ya, anaknya bantah. Kenapa membantah itu? Ya karena orang tuanya. Karena orang tuanya tidak melibatkan sejak usia dini. Coba dibiasakan, insya Allah sampai besar pun nanti akan sudah biasa itu. Ya. Salah satu bentuk kasih sayang ditunjukkan dalam ibadah. Sayangnya kita kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, salah satunya adalah dengan kita memperkenalkan bagaimana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sayang yang sebenar-benarnya. Kalau belum bisa beribadah, diajari ibadah dengan baik. Kalau belum bisa mengaji, diajari mengaji dengan baik dan lain sebagainya. Itu artinya sayang kepada anak cucu kita. Jadi orang sayang itu bukan hanya dikasih makan, bukan hanya dikasih uang saku, bukan hanya dikasih ini dan itu. Tapi kasih sayang sebenarnya adalah ketika seseorang ingin menyelamatkan kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Itu bentuk kasih sayang sebenarnya. Sama dengan suami sayang istri, istri sayang dengan suami. Wujudnya adalah dengan saling mengingatkan dan saling mengajak untuk melakukan kebaikan. Itu sayang namanya. Ya, bukan bentuk sayangnya dalam arti belanjanya cukup dan lain sebagainya. Ya semuanya banyak temannya yang model itu. Sayang yang benar itu adalah ya ketika sholat diajak bisa berjamaah dan lain sebagainya. Memberikan hak anak dalam beribadah dan tidak perlu dituntut untuk sempurna. Namanya anak tidak bisa kita tuntut sempurna melaksanakan ibadah. Untuk tahap awal dia diperkenalkan saja bagaimana cara beribadah. Dalam perkembangannya, perjalanannya kita ajari doa-doanya. Dalam perjalanannya kita ajari bagaimana cara yang terbaik dan lain sebagainya, bertahap. Yang penting pertama kita libatkan. Tidak usah kita tuntut sempurna. Kadang-kala orang itu cepat putus asa. Putus asanya itu kadang ketika diajak ke masjid sekali dua kali, kok gak tertib, besok gak usah ikut ke masjid. Oh ya seneng anaknya, seneng itu. Dihukum dengan hukuman yang menyenangkan namanya. Ya, kamu udah bisa zikir ya, besok gak boleh ikut lagi ke masjid. Ya alhamdulillah gitu anaknya. Karena itu kita perlu sabar mengawal anak-anak, perlu sabar, dan disitulah memang salah satu ujian kehidupan kita adalah mengawal ibadahnya anak-anak kita, anak cucu kita. Kalau dalam sholat saja boleh, apalagi yang lainnya. Ya, kalau di dalam sholat saja boleh, digendong maksudnya itu ya. Apalagi yang lainnya, misalnya bapak ibu mengaji sambil digendong putranya, putrinya, ya sangat boleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan ya pada saat seorang melaksanakan sholat itu membunuh makhluk yang berbahaya. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadaini fi salatil aqrabah wal hayyati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bi qatlil aswadaini
untuk membunuh dua makhluk hitam. Pada saat ia sholat, makhluk hitam yang dimaksud adalah al-aqrab wal hayya, kalajengking dan ular. Nah, kalajengking kan ada yang hitam ya, ada yang besar itu biasanya itu ya. Ini boleh kita sedang melaksanakan sholat, kemudian misalnya pas ada di sebelah kita ada binatang, ya, binatang yang berbahaya semacam itu, boleh kita matikan binatang itu, lanjutkan sholatnya. Kalau berani, nggak berani ya wis tinggal. Ada ular, kadang orang kan tidak mikir mau matikan, dia cepat lari saja itu ya. Ada makhluk atau ada ular yang membahayakan, bahkan tidak membahaya pun kadang orang ketakutan karena sudah jenis ular. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pelajaran yang bisa diambil adalah pertama, boleh membunuh ular atau kalajengking, hewan yang berbahaya yang mengancam pada saat sholat. Saat sholat kita itu ya tentunya dengan bahan yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya masih cari kayu ke belakang rumah, masih cari alat kemari, apalagi masih manggil tetangganya, ya batang ya. Misalnya ada di samping kanan kiri kita alat yang bisa langsung kita kita eksekusi di situ, boleh ya. Berapa batasan memukulnya? Tidak dibatasi ya, sampai dipandang aman. Oh, ini sudah gak berdaya, bisa aman, lanjut sholatnya ya. Tidak usah ditungguin masih nafas apa enggak, tidak usah. Yang penting sudah kelihatan tidak berbahaya, tidak mengancam, ya selesai. Satu kali pukul selesai. Kalau misalnya sudah tidak berdaya ya, lanjutkan setelah sholat nanti ya. Kalau mau dimatikan boleh. Ular itu kan memang diperintahkan untuk dimatikan, ular apapun sebenarnya, ular apapun, termasuk kalajengking karena menyengat dan berbahaya. Hal lain yang membahayakan saat kita sholat juga harus dapat perhatian. Tentu bukan hanya dua makhluk atau bukan hanya dua hewan itu. Kalau misalnya ada hewan lain yang membahayakan, misalnya ada hewan apalah yang berbisa gitu ya, membahayakan pada saat kita sedang melaksanakan sholat, maka kita boleh untuk membunuhnya pada saat kita sedang melaksanakan sholat itu. Kemudian Islam tidak menghendaki terjadi bahaya, karena itu semua yang membahayakan tidak boleh. Bahkan dalam sholat pun sesuatu yang berbahaya harus dihindari. Yang berbahaya harus dihindari, termasuk bahaya yang lainnya. Misalnya kita sholat di satu tempat, kemudian terjadi gempa misalnya itu ya, maka kita menghindar di situ, menghindar. Kalau memang harus keluar ya harus keluar saat sholat itu. Tidak kemudian aku sedang sholat ini gempa ya gak apa-apa ya. Kalau pas gempanya besar bisa tertimpa reruntuhan ya. Atau misalnya tidak dalam keadaan gempa misalnya ya, misalnya dalam keadaan lagi hujan deras, kemudian ada benda yang sepertinya mau jatuh dari atas kita, maka kita perlu geser, menghindar dari bahaya itu. Dan bahaya yang lainnya yang bisa mengancam pada saat kita melaksanakan sholat. Ini dalam sholat apalagi di luar sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, menoleh dan memberikan isyarat karena dianggap sangat penting. Boleh. Tapi kalau langganan tolak-toleh tidak boleh. Ada cecak dilihat, ada apa dilihat, itu larangan dalam sholat. Tapi keadaan tertentu yang mengharuskan kita harus melihat, maka diperbolehkan. Contohnya ini dalam satu hadis ini. An Jabir, dari sahabat Jabir qala, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit. Fasallaina wara'ahu, kami sholat di belakangnya. Wa huwa qa'idun, sedang beliau dalam posisi duduk. Wa Abu Bakrin yasma'un nas, dan Abu Bakar mengeraskan suaranya, takbirnya. Faltafati ilaina, kemudian beliau menoleh kepada kami. Fara'ana qiyaman, dan beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina faq'adna, kemudian beliau memberikan isyarat kepada kami untuk duduk. Ini banyak pelajaran fikih yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, selain diperkenankannya kita menoleh dalam keadaan yang sangat mendesak. Nah, ini ada beberapa. Pertama, menoleh yang boleh adalah menoleh karena sesuatu yang sangat penting. Jika tidak sangat penting, dilarang menoleh dalam sholat. Jangankan menoleh, melihat ke atas saja nggak boleh. Kalau kondisi kita tidak terlalu penting, misalnya noleh. Boleh melihat ke atas kalau kondisinya misalnya ada bunyi apa di atas kok menakutkan, lihat aja di atas. Oh, nggak ada apa, aman, boleh. Tapi kalau nggak ada apa, atau hanya sekedar cecak lewat dilihat, nggak boleh yang semacam itu. Ya. Kalau untuk memastikan karena ada bunyi sesuatu, kemudian kita menoleh, maka kita diperkenankan. Misalnya, kok ada mencurigakan di belakangnya, noleh bentar, oh aman. Ya. Misalnya mencurigakannya itu kok seperti bunyi hewan, hewan yang berbahaya, misalnya itu ya. Kalau di kita kan tidak terlalu, kita hidup di kota, ya, jarang. Mungkin adanya ya ular mungkin saja, ular besar bisa saja, tapi besarnya tidak sebagaimana dengan dekat hutan. Kalau yang dekat hutan itu kan banyak hewan-hewan yang mungkin saja silaturahim ke rumah-rumah, ya. Bahkan hewan yang berbahaya. Kalau ada semacam itu, kita sedang sholat, kok ada yang bunyinya mencurigakan belakang, menoleh, oh tidak ada, aman gitu ya. Kalau ternyata benar-benar ada di belakangnya, ya menghindar. Nah. Kemudian yang kedua, jika imam sholat dengan kondisi duduk, hendaklah makmum ikut sholat sambil duduk. Jadi kalau imam misalnya kondisi tertentu, sakit misalnya, di awal dia bisa berdiri, di rakaat kedua gak mampu berdiri dia, ya, gak mampu berdiri misalnya karena sakit, maka makmum semuanya sholatnya ikut duduk. Ya, kalau imamnya sholat sambil duduk, makmumnya semuanya ikut sambil duduk, tidak berdiri, ya, tidak berdiri. Makanya tadi oleh Abu Bakar disyaratkan karena Nabi sholatnya sambil duduk, semuanya suruh duduk semuanya, sholat sambil duduk. Jika imam berhalangan untuk mengeraskan suara, dapat dibantu oleh makmum yang dekat dan mengetahui gerakan imam secara langsung. Tadi sudah seperti halnya pada saat Abu Bakar mengeraskan takbirnya, yang kemudian keadaan itu sampai sekarang masih berjalan itu ya, kayak Masjid Nabawi, Masjidil Haram masih ada, termasuk masjid-masjid tertentu di Malang ya juga ada, yang imamnya dan juga imam misalnya berkata Allahu Akbar kan begitu ya, ada yang mengeraskan suaranya. Itu sebenarnya berangkat dari kasus-kasus yang semacam ini, ketika imam suaranya tidak lagi mampu untuk mengeraskan dan tidak didengar oleh semua makmum. Tapi kalau imam sudah mampu didengar oleh makmum, sebenarnya tidak perlu untuk dibantu, masih mampu bersuara keras. Apalagi saat ini menggunakan pengeras suara, ya.
Bapak Ibu rahimakumullah, ini kasus-kasus yang semacam ini kan juga ada pelajaran fikih yang perlu untuk menjadi pemahaman bersama. Yaitu ketika itu imam kondisi darurat. Kondisi darurat entah suaranya lah atau gerakannya lah dan lain sebagainya. Kalau misalnya memungkinkan untuk diganti, boleh diganti imamnya saat sedang sholat itu. Tapi imamnya harus mundur. Misalnya pas membaca surat dia batuk, gak selesai atau bersin terus itu ya, bisa saja terjadi sampai terganggu begitu ya. Maka itu boleh mundur dan boleh diganti imam yang lain. Ya, makmumnya mengganti maju ke depan. Makanya disarankan agar yang di belakang imam itu adalah mereka-mereka yang sanggup untuk mengganti posisi imam. Dalam hadisnya itu disebutkan liyaliyani ulil ahlami wan nuha. Itu Nabi menyampaikan, yang ada di sisiku mereka-mereka yang ulil ahlami wan nuha, mereka yang sudah dewasa dan juga memang siap menggantikan imam. Di kita jarang yang begitu itu. Kalau di beberapa masjid sudah dikondisikan, apalagi di masjid Haramain itu ya, Madinah, maka itu sudah siap itu. Beberapa tempat itu di belakang imam nggak boleh tempat itu, nggak boleh. Itu khusus para pengganti imam, para penghafal Al-Quran yang ada di belakang imam itu. Sehingga kalau imamnya nanti terkendala, ia sudah siap untuk mengganti imamnya itu. Termasuk ketika ada bacaan imamnya salah, dia siap untuk memperbaiki bacaan imam. Seharusnya begitu, seharusnya. Tapi kalau misalnya masih belum memungkinkan semacam itu, ya kita jalani yang ada. Yang penting tetap menjalankan sholat berjamaah itu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Di hadis ini memberikan informasi juga kepada kita bahwa ini ada kalimat ini diperkenankan faltafati ilaina qur'ana qiyaman. Jadi melihat yang semacam ini Bapak Ibu rahimakumullah hanya untuk kondisi darurat saja. Darurat saja untuk memastikan bahwa pelaksanaan sholat itu sesuai dengan syariat. Ya, seperti tadi Abu Bakar itu ingin memastikan semuanya sholat sambil duduk karena imamnya duduk. Ini memastikan semacam itu. Boleh juga misalnya dipraktekkan suatu saat, misalnya ada imam yang tidak mampu berdiri, ya ada yang praktekkan misalnya, kok ada yang masih berdiri makmumnya, boleh kita berikan isyarat untuk duduk kalau melihat, tapi kita tidak usah ngomong duduk semua, nggak boleh, batal ya. Karena sudah menggunakan kalimat-kalimat yang di luar bacaan sholat. Kemudian yang berikutnya, masyaallah muslimin wa rahmakumullah, yang kelima, meludah pada pakaian. Nah, ini meludahnya tentu karena ada sebab ya, bukan bukan karena hanya ingin meludah saja, bukan. Ini kalimatnya. Fa inna ahadukum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah satu di antara kalian apabila ia melaksanakan sholat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di depannya. Ada di depannya. Maksudnya itu ya kita seakan-akan sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah ada di depan kita. Tapi tidak diartikan secara teks, Allah sedang berada di depannya. Fala yabsuqanna qibla wajhihi wala an yaminihi. Maka janganlah sekali-kali meludah ke hadapannya dan juga jangan pula ke sebelah kanannya. Berarti
wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra, akan tapi meludahlah ke sebelah kirinya dan pas kepada kaki kirinya. Fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bisaubatin, akan tapi kalau itu terjadi dengan mendadak maka tahanlah, ya. Falyaqul bisaubihi hakada, jadi boleh dengan pakaiannya, ya, boleh dengan pakaiannya. Kemudian beliau melipat pakaiannya ba'dahu ala ba'din. Ma'asyiral muslimin, Bapak rahimakumullah, ini kenapa orang sebagian menggunakan ini, tak mulai dari akhir, ya. Kenapa sebagian menggunakan serban itu, ya? Itu salah satu fungsinya, itu sebenarnya salah satunya. Termasuk memang bagian dari ada perintah juga, ya. Menutup dengan serban itu ada hadisnya itu. Jadi serban itu bukan untuk tempat sujud. Kalau bawa serban itu memang dipakai di bahunya, atau juga boleh di kepalanya. Mulai orang Arab kan biasa pakai di kepalanya itu. Jadi sebenarnya yang penting nutup di bahunya. Jadi kalau bawa serban itu bukan untuk tempat sujud sebenarnya. Apa boleh dibuat tempat sujud? Ya gak apa-apa juga sih dibuat tempat sujud. Tapi fungsinya membawa semacam itu kalau kondisi darurat, salah satunya ketika kita misalnya harus meludah. Tentu ini perlu kita jelaskan, tidak sembarangan meludah juga, ya. Meludah itu, Bapak Ibrahim, ada dua sebab. Yang pertama, kalau ada sisa makanan di mulut kita, keluarkan itu, harus keluarkan, tidak boleh ditelan. Kalau kita sedang punya selilitan itu, ya, ada habis rujaan misalnya, ada biji cabenya masih, ya, itu tidak boleh ditelan itu. Solusinya adalah bisa disimpan dulu di mulut sampai selesai sholat, selama nggak mengganggu, boleh itu. Atau dikeluarkan. Cara mengeluarkannya itu pakai, ya, kalau kondisi di rumah ini, ya. Kalau di rumah, kalau di masjid jangan. Kalau di rumah boleh kita mengeluarkan ke sebelah kiri kita, diludahkan ke sebelah kiri, bukan ke depan, bukan ke kanan, ke sebelah kiri, ya. Kalau di masjid tidak usah, sebaiknya kalau di masjid ditahan atau menggunakan serban yang kita gunakan itu, dilipat kemudian dianukan ke mulut itu, ya. Apalagi sampai ditampakkan ke orang, wah ini, ya, tambah buat masalah di masjid lagi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, kita mulai dari yang terakhir, ya, pembahasan tentang hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, yang meludah itu adalah ketika seseorang sedang terganggu oleh setan. Terganggu oleh setan. Salah satu orang itu terganggu, cirinya adalah kita diingatkan segala sesuatu itu loh, sampai gak ingat kalau saat itu sedang sholat. Ini sering terjadi sering terjadi. Semacam itu boleh kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, lagi-lagi ini kalau bukan di masjid. Di masjid upayakan janganlah, daripada nanti ribut setelahnya, ya. Mau melaksanakan syariat kok tambah ribut. Nah, ini tentu perlu hati-hati karena hukumnya tidak sampai wajib. Baik, penjelasan pelajaran dari hadis yang ini. Yang pertama, jika terjadi godaan setan sehingga kita ragu dan kita bingung dalam bacaan sholat, maka dianjurkan meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ma'asyiral muslimin, ini salah satu pelajaran juga dalam kehidupan kita. Meludah itu, ya, meludah dengan semacam itu kan meludah bukan karena kita mau meludah itu, bukan, tapi meludahnya itu sebagai bentuk ketidaksukaan. Makanya meludah itu tidak boleh dipraktekkan kepada orang, hanya kepada setan ini, kepada setan.
Untuk apa? Untuk menunjukkan ketidaksukaan kita. Makanya kalau ketidaksukaan kita ditunjukkan kepada manusia dengan meludah, wah itu disamakan dengan setan itu. Makanya tidak boleh. Dengan kadang-kadang ada itu ya, karena saking tidak sukanya meludah, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Karena praktek ini hanya boleh dipraktekkan oleh manusia, ya, oleh seseorang untuk membuktikan kalau kita tidak suka kepada setan itu. Tidak suka. Ketidaksukaannya diwujudkan dengan meludah itu ke sebelah kiri. Hal ini bisa dilakukan apabila tempat dan kondisi tidak mengandung mudarat. Ya, kalau di rumah boleh kita praktekkan itu. Kalau di masjid, bolak-balik meludah di masjid nanti gak enak, ya. Karena kita ini kan sering diganggu oleh setan itu. Saat sholat kita ingat ini, ingat itu, ya. 3. Termasuk ketika ada makanan tersisa di dalam mulut dan karena hal itu harus dikeluarkan, ya. Tidak boleh ditelan. Nanti ada bab tersendiri, nanti pembahasan yang berkaitan dengan yang nomor 3. Termasuk ketika batuk dan pilek hendaknya ditutup dengan pakaian yang memungkinkan. Kata tadi ada penyampaian di hadis itu dengan melipat kain, ya. Sama dengan ketika kita batuk atau pilek, ya. Memanfaatkan kain yang ada di badan kita. Kadang kan kita pileknya itu saat ruku atau saat sujud lah, kalau lagi parah gitu ya, bisa meler gitu ya, maka boleh memanfaatkan serban yang kita kalungkan di leher kita, itu boleh. Gak najis itu, tidak najis, ya. Ingus itu tidak najis, termasuk ludah itu tidak najis, ya. Tapi tetap kotor lah, kotor, tidak usah dipamerkan, ya, kotor. Jika tersedia tisu, sapu tangan, serban dikaitkan di leher dan lainnya dapat dimanfaatkan. Boleh juga kita misalnya tidak terbiasa membawa serban begitu ya. Saat kita pilek atau apa, kita menyiapkan tisu atau sapu tangan di saku kita, boleh. Saat mau membersihkan, gunakan. Saat tidak, taruh di sakunya lagi. Tidak taruh ke depannya. Ini kan jadi masalah baru. Kalau di rumah kan enak. Di rumah itu enak. Kalau misalnya sholat sunnah begitu ya, didekatkan ke tempat apa begitu, tempat naruhnya di situ. Kalau di masjid kan sulit, tidak bisa sembarangan. Karena itu harus lebih tertib kalau kita sedang di masjid dan kita mau mengamalkan apa-apa yang pernah dicontohkan di dalam hadis. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu pembahasan kita untuk malam hari ini. Insya Allah yang akan datang masih melanjutkan, masih banyak hadis-hadis yang lainnya, keterangan yang lainnya, hal-hal yang diperkenankan dilaksanakan dalam sholat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.